finds a way to get us back to the start again. To get us back to the start again. To get us back to the start. Life finds a way to bring us back where it all began. To bring us back where it all began. To bring us back where it all began. Life is beautiful, and feel alive again. To rest and feel alive again. To rest and feel alive. Forget all the noise. We can just let it fade away. We can just let it fade away. We can just let it fade away. Life is beautiful, yang akan menyampaikan firman Tuhan dan akan menjadi pandu untuk pengantin kedua terkhususnya, sehingga kami yang akan melayani ataupun yang akan masuk dalam rumah tangga baru boleh menerima berkat Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. You flew away from me. You flew right over the Atlantic Sea. I drew a path that led you back to me, praying you'd find your way. Go on, put an ocean in between. I've got your pictures, I've got your pictures to keep me company. Is that a picture or a memory? Saya Igede Mertayoga Daryawan sebagai kakak dari saudari Nikade Yonita Febrianti menyerahkan kepada engkau, saudara Erik Semi Krinius Tambunan, untuk menuju rumah tangga yang kudus. Saya, Erik Semi Krinius Tambunan, menerima Nikade Yonita Febrianti untuk masuk dalam rumah tangga yang kudus. Amin. Amin.
menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah peribadatan kita. Ya Allah yang menyatakan diri dalam Kristus, di hadapan-Mu kami menyembah. Di hadapan-Mu dua mempelai Erik dan Yoni dan keluarga menyembah dalam suasana hikmat dalam ibadah pemberkatan perkawinan ini. Mempelai keluarga hadir, telah Kau himpun untuk Kau sapa dan Kau tuntun, dan lambang kehadiran-Mu adalah firman Allah. Karena itu biarlah firman-Mu kami sambut dengan syukur, yaitu firman yang ditulis, firman yang diberitakan, dan firman yang diperlihatkan dalam sikap hidup kami. Kami sambut dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Saling melengkapilah kamu berdua dengan tetap mengandalkan Tuhan. Itulah tema dalam ibadah pemberkatan nikah yang kudus. Saling melengkapilah kamu berdua, dan jangan lupa andalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan begini, ya, perempuan berasal dari Venus, laki-laki itu berasal dari Mars. Itu ungkapan orang. Mengatakan apa, Bapak Ibu? Bahwa laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda satu dengan yang lain, baik dari kelebihannya dan baik dari kekurangannya. Tapi bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling melengkapi. Itu firman Tuhan yang bilang, bukan pendeta yang bilang. Baca baik-baik firman hari ini. Mereka boleh berbeda, tapi mereka juga memiliki kelebihan untuk melengkapi satu dengan yang lain. Dan itu berarti satu tidak boleh lebih tinggi dari yang lain. Satu tidak boleh menganggap dia paling hebat, tapi mereka harus saling melengkapi satu dengan lainnya. Alkitab bilang memang perempuan berasal dari laki-laki. Ulang lagi, firman Tuhan bilang betul, perempuan itu berasal dari laki-laki. Tapi jangan lalu kemudian karena gitu laki-laki merasa sombong. Ya, kita semua laki-laki termasuk saya. Jangan karena ungkapan firman itu lalu kita laki-laki menganggap bahwa kita ini paling super, kita ini paling segala-galanya dari seorang istri atau perempuan. Tidak, hati-hati. Berpikir bahwa kita paling hebat dari perempuan itu hal yang salah.
kita merasa paling super. Karena Paulus bilang apa? Hati-hati, betul. Perempuan itu berasal dari laki-laki pada waktu penciptaan. Tapi Paulus bilang, laki-laki dilahirkan oleh seorang perempuan. Pahami maksud saya? Secara Alkitab bilang penciptaan itu benar, bahwa perempuan itu diambil dari rusuk seorang laki-laki. Tetapi jangan lupa Paulus bilang, laki-laki itu dilahirkan oleh seorang perempuan. Ya, walaupun sekarang ada laki-laki yang bisa melahirkan juga kan Bapak Ibu, dengan segala macam teknologi yang ada di dunia ini. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Alkitab katakan bahwa betul perempuan berasal dari laki-laki pada saat penciptaan. Tetapi Paulus katakan, ingat juga bahwa laki-laki lahir dari seorang perempuan. Karena itu kalau seorang laki-laki tidak belajar menghargai perempuan, seorang laki-laki tidak belajar menghargai istrinya, maka dia tidak belajar menghargai ibunya. Dan dia tidak belajar menghargai dari ibu, dari anak-anaknya. Tuhan karuniakan anak kalian, maka ingatlah, belajar menghargai. Kamu tidak belajar menghargai perempuan, maka kamu tidak belajar menghargai ibumu. Dan juga kalau Tuhan karuniakan anak dalam hidup kalian, pasti Tuhan karuniakan, kamu juga tidak belajar menghargai ibu, istri dari anak-anak. Ya. Berarti dia tidak menghormati mereka juga. Karena itu Paulus bilang, laki-laki seperti itu tidak pantas untuk dihormati. Saya dan kaum laki-laki yang hadir dalam ibadah pemberkatan, kalau seperti itu terjadi, Anda tidak pantas untuk dihormati. Paulus bilang, bukan pendeta Martin yang bilang. Ya. Karena itu benar, bagaimana kita memahami firman Tuhan. Ya, kalau yang saya katakan tadi, lalu bagaimana kita memahami firman Tuhan begini Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu dan saya boleh memahami firman Tuhan ini? Sebagaimananya kepada Tuhan. Ingat, dia tidak titik, ada koma. Hai istri-istri, hormatilah suami-suamimu sebagaimana kepada Tuhan. Karena kalau tidak pakai yang Tuhan, maka yang terjadi kamu merasa bahwa kamu paling hebat. Jadi istri harus tunduk, istri harus hormati kamu tidak perlu hormati istrimu. Enggak, itu bukan konsep dari pemahaman yang dikatakan dalam perikop kita. Firman ini mau bilang begini Bapak Ibu, dapat bayangkan kalau dalam rumah tangga semua mau jadi kepala. Bagaimana Bapak Ibu? Dapat bayangkan kalau dalam rumah tangga semua menjadi pemimpin. Bayangkan kalau dalam rumah tangga semua mau yang paling hebat. Kira-kira apa yang terjadi Erik dan Yoni? Tinggal tunggu aja kapan rumah tangga kalian ada dalam kehancuran. Ya, merasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa lebih dari yang lain. Itu yang seringkali terjadi dalam rumah tangga. Kenapa? Kata yang seringkali muncul paling. Bahaya kalau seringkali dalam rumah tangga itu kata paling hebat, paling super semuanya. Harusnya bukan paling, tapi saling. Karena kalau paling itu diri sendiri yang ditonjolkan, kekuasaan diri yang ditonjolkan. Tetapi kalau saling itu berarti dia belajar lebih dulu menghargai orang lain, baru kemudian dia belajar untuk menghargai diri sendiri. Bapak Ibu, saya ingat sekali cerita tentang Beni Murdani, Bapak Ibu, Jenderal Beni Bunani yang jadi panglima kita dulu, yang agama Katolik. Pada saat dia mau menyerahkan tongkat estafet jabatannya kepada Jenderal Sutrisno, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Ya, dia balik kepada Tri, lalu dia hormat. Itu yang namanya rasa hormat kepada orang yang dianggap rendah, orang yang dianggap tidak punya kekuatan apa-apa, anak buahnya. Itu yang dimaksud dengan Alkitab tentang rasa hormat. Dia berbalik dan memberi hormat kepada juniornya. Sikap seperti itu justru harus terjadi dalam hidup rumah tangga kita masing-masing. Ya. Sikap seperti ini yang harus akan mengundang sikap hormat. Ya. Karena itu sikap hormat dan tunduk kepada suami tidak membuat istri menjadi rendah. Lalu kita istri-istri hormat kepada suami bukan membuat bapak ibu atau ibu-ibu menjadi rendah, tidak. Justru disitulah nilai ibu-ibu kita sebagai istri ada dalam posisi yang di atas. Tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Justru menimbulkan yang namanya simpati, empati dari suami kita. Ya, Jeremy Taylor menggambarkan perempuan itu seperti kura-kura. Apa itu Bapak Ibu?
Perempuan kalau keluar rumah dia ingat rumahnya. Laki-laki kalau keluar rumah kadang-kadang dia lupa rumahnya. Bukan enggak, bapak-bapak di sini laki-laki lain, di GPB lain. Ulang lagi. Perempuan itu kalau dia keluar rumah dia ingat rumahnya. Tapi laki-laki tinggal rumah dia lupa rumahnya. Mau minta contoh? Cobalah suami istri pergi lalu tinggalkan anak di rumah gitu dengan pembantu atau dengan yang menjaga. Pasti istrinya bilang, "Ma, Pak, nanti anak kita bagaimana sih?" Ya kan? Dia ingat tuh, kalau suami itu takut amat, kan ada yang jaga. Dia nggak berpikir rumahnya. Tapi istri dia bawa rumahnya kemanapun dia pergi. Dan istri itu pada waktu dia membawa rumah, dia membawa rumah doanya dalam hidupnya. Dan itu jangan salah, kalau di GPB, saya tidak bilang gereja lain, GPB yang banyak ibadah itu adalah pintar ibu jawab. Laki-laki saya jawab diam-diam saja. Kalau itu tidak salah kalau di GPB, maka kaum bapak itu disebut dengan yang jawab, bukan saya. Ya, lihat saja ibadah-ibadah di GPB kaum perempuan yang kenapa? Karena dia bawa hatinya, dia bawa rumah doanya. Karena itu dia persembahkan lah, dan itu yang Yoni lakukan hari ini. Ya, Ibu Yoni pada waktu mau katekisasi, Ibu minta maaf, saya kasih kesaksian anak Ibu, nggak apa-apa ya, minta maaf teman-teman yang dari Pindu. Pada saat dia mau untuk ikut katekisasi dan CD, maaf, bukan Nyong ini yang bawa, dia pergi sendiri. Ibu, dia pergi sendiri, dia berhadapan, neta Nyong ini di belakang cuma tunggu aja, karena Nyong ini pemalu, dia punya suami. Dia berhadapan sendiri, dia pengembalian, Eri cuma ngantar saja, berhadapan semua dia. Kenapa mau bilang perempuan? Dia bawa rumah doanya, karena dia tahu rumah tangganya harus ada dalam kekuatan doa. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Yeremia dengan tegas katakan bahwa kura-kura itu kemanapun ia membawa kapal hatinya. Perempuan adalah makhluk yang beribadah. Coba lihat di gereja-gereja seperti itu. Dan kura-kura itu selalu membawa tanda di matanya. Ada waspada, hati-hati Erik. Istri itu punya antena tinggi. Ya saya bilang istri, yang lain terserah. Kemanapun suaminya pergi, antenanya itu jalan. Dan itu Anda boleh berbohong dengan istrimu, tapi Anda tidak bisa berbohong dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu kehidupan kamu dimanapun kamu berada. Anakku, Erik, antena itu tidak bisa dibohongi. Ia membawa hati dan jiwanya, bahkan jiwanya, dan akhirnya ia membawa Allah melalui apapun yang ia kerjakan. John, perempuan itu dia membawa hidupnya, dan di sana dia membawa Allah untuk menjadi contoh dan teladan bagi Erik. Jadi pengalaman membuktikan begini, Erik. Ya. Ada istri yang ikut suami dengan agamanya, nanti perjalanannya istrinya lebih rajin gereja dari suaminya. Jangan coba-coba lu begitu ya. Ya, istrinya lebih rajin berdoa dari suaminya. Nah, itu yang biasa terjadi. Erik tidak. Kenapa? Karena imam dalam keluarga adalah Erik. Dia ikut Kristus bukan karena Erik, karena Kristus. Tapi jangan sampai pemahaman itu menjadi berubah karena dia melihat kelakuan daripada suami yang tidak menunjukkan kualitas sebagai suami Kristiani. Karena itu benarlah yang dikatakan oleh Bapak Gereja Agustinus, dia bilang begini, "Hai perempuan, janganlah engkau memandang rendah dirimu sendiri. Ingatlah Yesus pun dilahirkan oleh seorang perempuan. Kalau perempuan ingin agar suami dan lakinya, laki-laki hormati dia, maka perempuan belajar menghormati dirinya sendiri. Dan kadang itu menjadi rusak karena dia sendiri tidak belajar menghormati dirinya sendiri. Bagaimana dia menghormati suami? Belajar menghormati dirimu, maka tanpa sadar suamimu akan menghormati engkau, dan engkau belajar menghormati suamimu. Karena itu jika kita membaca 1 Korintus 11 ayat 12 sampai 11 sampai 12, maka seringkali perbedaan yang ada dalam diri laki-laki dan perempuan itu, ingat, perbedaan yang pendeta bilang di depan laki dan perempuan bisa dimanfaatkan untuk menghancurkan rumah tangga. Tapi perbedaan itu juga bisa dipakai untuk apa? Menyatukan dan merangkul hidup rumah tangga. Perbedaan yang banyak itu kalau cuman kata ya, tidak pakai kata saling, maka yang terjadi seperti itu. Bukan ada dalam bentuk sesita, tapi ada dalam
perpecahan, ya. Saling mencaci, saling membenci, ya. Tidak ada memaafkan. Tapi harusnya perbedaan itu harus saling melengkapi satu dengan lain. Erik tidak sempurna. Yoni tidak sempurna. Yoni butuh Erik juga butuh Yoni untuk hidup rumah tangga. Lalu dalam pemberkatan perkawinan ini Bapak Ibu dan saya bertanya, lalu Pak Pendeta, bagaimana kita menyikapi perbedaan-perbedaan yang saya katakan di depan tadi, ya, untuk dapat dipakai untuk saling lengkapi. Kan ada perbedaan banyak tadi yang saya katakan kan. Pertanyaannya, Pak Pendeta, dengan perbedaan yang banyak tadi, karakter yang berbeda, bagaimana untuk dapat menyatukan sehingga mereka bisa berjalan dengan rumah lebih baik? Yang pertama, Yoni dan Erik, ingatlah, ya, laki-laki itu lebih banyak bertindak dengan otak kiri, perempuan itu bertindak dengan otak kanan. Ini penelitian bilang, bukan pendeta Martin. Artinya apa? Laki-laki itu dia pakai rasio, pakai logika, kadang-kadang lututnya sedikit. Oke, maaf, Erik. Perempuan dia tidak pakai rasio, tapi dia pakai hati. Karena itu, jika kalau kemudian suamimu emosi, tapi suamimu nggak emosi pasti, ya, jangan-jangan Yoni yang emosi nanti, ya, marah lagi ada luar biasa membarah, maka di sana hati dan kelembutan itu hadir, sehingga yang ramai itu redah dan kemudian menjadi cair kembali. Itu yang dikatakan perbedaan itu untuk saling melengkapi. Kalau Erik lagi meledak-meledak, maka harus direm dengan rasa halus dan tenang, Yon. Kalau mau marah Erik, Yon, mau jengkel dengan dia, jangan dia pulang kantor langsung lu marah dia. Dia kabur balik. Kalau mau marah dia, Yon, biarkan dulu dia masuk rumah, kasih makan kenyang-kenyang. Ularkan kalau makan kenyang bodoh dia. Tapi Om udah bilang Erik bodoh, hati-hati loh. Baru lu marah sampai apapun juga, dia cuma bayangkan dia baru pulang capek-capek, perutnya lapar, lu marah, dia balik badan. Dan hati-hati, jangan dia balik badan lalu kemudian ada yang perhatian di sana, selesailah engkau anakku. Biar dia masuk dulu baik-baik dan seterusnya. Itu yang bisa terjadi dalam kehidupan kalian berdua. Ya. Sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian juga laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya. Laki-laki menekankan prestasi, perempuan menekankan relasi. Laki-laki menekankan prestasi. Ya. Ya, kalau laki-laki itu dia akan bangga dan semua kalau kemudian dia bisa menghasilkan, dia bisa luar biasa dan semuanya. Kalau mau menjatuhkan dia gampang, Yoni. Ini laki-laki tidak berguna, selesailah harga diri. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Kejelasan tentang perkawinan Kristiani. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita berkumpul di sini untuk menyaksikan peneguhan kedua warga jemaat, saudara Erik Semi Rinius Tambunan dan saudari Nikadek Yonita Febrianti dalam perkawinan kudus, dan untuk memohon berkat Tuhan atas perkawinan mereka. Karena itu dengarlah sekarang penjelasan perkawinan Kristiani sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan hidup suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan seorang diri saja, manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu darah. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup dengan syukur serta penuh tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa perkawinan diperhadapkan pada kesusaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan bahkan kedukaan.
Walaupun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya. Dan Dia menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Sebab itu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan, jika mereka melihat bagaimana murni dan saleh hidup. Demikian juga, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan yang kekal. Dalam kasihmu satu pada yang lain, dan hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan sama. Amanat perkawinan Kristiani. Supaya seisi rumah tangga harus hidup beralaskan firman Allah, maka saudara berdua dipersilakan berdiri, mendengar dan menjawab amanat perkawinan Kristiani sebagai berikut. Pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan-kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis, bahagia. Dan apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri selaku orang tua wajib memelihara, mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Juru Selamat. Ketiga, hendaklah suami istri menjalani hidup bersama dalam kekudusan perkawinan. Masing-masing hendaknya menjauhkan diri dengan orang lain yang tidak dikehendaki Allah, dan tetap mempertahankan rumah tangganya sebagai bait Roh Kudus. Saudara Erik Semi Krinius Tambunan dan saudari Nikadek Yonita Febrian, apakah saudara berdua bersedia dengan penuh tanggung jawab dan penuh kesetiaan berpegang pada amanat perkawinan Kristiani tersebut? Kami bersedia. Tuhan mendengar janji saudara berdua. Janji perkawinan. Janji perkawinan. Saudara Erik Semi Krinius Tambunan dan saudari Nikadek Yonita Febrianti, sekarang di hadapan Allah dan umatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka sekarang kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucap janji setia. Janji mempelai laki-laki. Saya, Erik Semi Krinius Tambunan, menyambut engkau, Nikadek Yonita Febrianti, sebagai istriku dan berjanji setia kepadamu serta mengasihi engkau baik dalam suka maupun duka, serta tidak akan meninggalkan engkau, bahwa saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib dilakukan oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Janji mempelai perempuan. Saya, Nikadek Yonita Febrianti, menyambut engkau, Erik Semi Krinius Tambunan, sebagai suamiku dan berjanji setia kepadamu serta mengasihi engkau baik dalam keadaan suka maupun duka, serta tidak akan meninggalkan engkau, bahwa saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib yang dilakukan istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara berdua. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati kamu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus
supaya dalam iman, pengharapan dan kasih kamu hidup suci bahagia selama-lamanya. Tuhan berkati kalian. Amin, amin. Silakan. Pegang dua-duanya Alkitab. Ini adalah Alkitab dari gereja untuk dibaca dan menjadi pandu dalam hidup rumah tangga kalian. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam Keluarga besar Tambunan, ini anak-anakmu. namaku, Terima mereka dan tepang mereka dalam doa. Terima kasih Papa Mama tak dapat ku udah boleh pelihara dan besarkan Erik sampai hari ini. bayangku, Terima kasih Papa Mama. kan ku lupakan. Kami tidak bisa membalas bukti baik dari Papa Mama. Hanya doa restu mengantar kami sehingga kami menjalani rumah tangga dengan bahagia bersama dengan Agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas keluarga almarhum Iketut Seria. Terimalah anak-anakmu. Yoni, Papa bulan tidak ada, tapi ada kakak, ada mama yang mengantar Yoni. Mereka telah memberikan yang terbaik bagi Yoni. Sampai hari ini Yoni bisa masuk dalam rumah tangga. Tetap hargai mereka Yoni. Walaupun sekarang Yoni sudah menjadi Kristen, tapi penghargaan mereka tetap harus Yoni hargai. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia.
bahagia. Tetes air mata yang kau tabur itu air Lagunya tetap jalan. Lagunya tetap. Karena menitipkan Yoni, tolong jaga Yoninya dengan baik. Dengan sabar. Terima Yoni apa adanya. Dari harus sabar. Selalu doakan biar terbaik. Biar kedepannya selalu sukses. Penuh kebahagiaan kalian berdua. Tante cucu Yoni. Doain kita sampai kita nggak bisa juga apa-apa tanpa tante dan kayu. di dalam doamu. Kau sebut namaku di dalam harapanmu. Kau sebut namaku di dalam segala hal. Namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihat ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
Kami bersyukur ya Bapa untuk penyertaan dan kasih-Mu. Hari ini dua keluarga yang berbeda, dua karakter budaya yang berbeda. Keluarga Tambunan Patiesina dan keluarga almarhum Diketut Ceria Tuhan boleh mengantar anak adik mereka masuk dalam pemberkatan perkawinan yang kudus. Mereka tahu betul itu bukan karena kekuatan dan kehebatan mereka. Mereka tahu betul itu bukan juga karena kekuatan dan kehebatan Erik bersama dengan Yoni, tetapi ini karena anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan rumah tangga yang baru dari kedua anak kekasih ini Tuhan. Betul mereka melangkah dengan kepastian, tapi mereka diingatkan juga pada saat mereka kembali dalam kehidupan sehari-hari, maka rumah tangga itu ibarat masuk gerbang pertempuran. Ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang mereka akan hadapi. Ada banyak perbedaan di antara mereka berdua Tuhan. Tetapi jika mereka mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka persoalan-persoalan itu dapat terselesaikan dengan baik. Dan mereka boleh membangun rumah tangga hanya karena kehendak dan kasih-Mu saja. Secara khusus bagi adik kami Yoni Tuhan, berkati sertai dia sebagai istri, tapi juga panggilan sebagai anak tetap melekat dalam kehidupannya. Karena itu Tuhan berkati anak kami ini. Dia boleh sekarang menjadi pengikut Engkau, tetapi relasi dengan keluarga, relasi dengan ibu, relasi dengan kakak dan keluarga yang mungkin berbeda keyakinan iman tidak pernah putus Tuhan. Karena dia harus semakin membuktikan menjadi Kristen itu lebih baik daripada kemudian keluarga yang melihat dia kemudian seperti semula, maka tidak ada arti apa-apa. Dia akan menjadi contoh, dia menjadi Kristen, tetapi kasihnya justru lebih lagi, perhatiannya justru lebih lagi, hingga papa dan kakak lalu akan katakan, tidak sia-sia anakku, tidak sia-sia adikku, engkau menjadi Kristen, karena engkau telah menunjukkan kualitas sebagai orang Kristen yang sesungguhnya. Berkati, biarlah topangan dan dukungan kami semua mengantar anak kami berdua dalam rumah tangga ini benar-benar bertumbuh karena kehendak dan kasih Tuhan. Kesehatan dan kekuatan Tuhan berikan bagi mereka berdua ini Tuhan. Tapi juga keluarga dalam melanjutkan acara nanti resepsi sore hari. Ya Bapa, kami memohon. Kami tahu bahwa segala yang terjadi adalah kehendak-Mu. Kalau kami boleh memohon, berikan cuaca yang terbaik Tuhan. Biarlah resepsi ini berjalan dengan baik. Keluarga-keluarga juga yang boleh hadir Tuhan boleh menikmati. Dan kalau nanti mereka kembali dari beberapa tempat, Medan, Ambon, dan beberapa tempat lainnya Tuhan, mereka tiba juga dengan selamat sebagai Bapa boleh menuntun mereka tiba di tempat ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan dan kasih Tuhan juga bagi persekutuan jemaat. Tuhan berkati sertai jemaat Peniel Singaraja. Terima kasih Tuhan mereka boleh juga memfasilitasi banyak hal untuk kegiatan pemberkatan perkawinan. Berkati sertai kehidupan ketua majelis jemaat, rekan-rekan PHM majelis jemaat dan unit-unit misioner. Tuhan berkati mereka agar mereka boleh percaya mereka akan dipakai menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama. Terima kasih Bapa untuk paduan suara. Terima kasih untuk semua yang boleh terlibat, yang hadir pada hari ini. Ia juga yang Tuhan berkati sertai mereka, biarlah mereka boleh ada karena anugerah dan kasih Tuhan yang ada. Terima kasih Bapak Ibu yang berbahagia, selamat pagi. Om Swastiastu. Salam. Hari ini kita berbahagia, kedua anak kita boleh ada diberkati oleh Bapak Pendeta dalam membentuk bahtera yang baru, bahtera rumah tangga yang baru. Kemarin tanggal 24 saya ikut di Luke. Sorry kalau ucapan. Jadi waktu saya dengar dari Erik bilang bahwa Erik dan Yoni ini sudah menjalani masa pacaran atau persiapan 3 tahun lebih ya. Bapak Ibu, ini masa persiapan untuk mereka membangun bahtera mereka. Dan di tanggal 24 itu sudah mulai membentuknya, dan hari ini Bapak Pendeta memberkati bahtera itu untuk mengarungi kehidupan yang baru mereka berdua. Dan tentunya dalam mengarungi kehidupan mereka nanti dengan bahtera yang mereka bangun ini,
tidak gampang. Kami yang sudah berkeluarga tidak gampang. Satu yang ingin saya bilang, ada lagu, bila Yesus berada, itu. Kalau Yesus berada di tengah keluarga Erik dan Yoni, segalanya beres. Mintalah Yesus selalu ada dalam mengarungi bahtera kehidupan dalam perjalanan hidup Yoni dan Erik bersama. Saya tidak pintar-pintar kitab Bapak Pendeta, tapi kalau di Yohanes itu, di Injil Yohanes kalau kita baca Yohanes 2, di situ Tuhan Yesus memberikan mujizat pertama di perkawinan. Jadi pasti juga Tuhan Yesus akan memberikan mujizat pada perkawinan Erik dan Yoni. Dan itu adalah bekal dalam perjalanan Erik dan Yoni mengarungi kehidupan yang tidak mudah. Pasti. Dan dalam membentuk bahtera keluarga ini, Yoni dan Erik didukung, disokong oleh banyak orang. Dan secara pribadi Yoni dan Erik maupun keluarga besar Tampu Bolon, Patiasina, Tambunan, Patiasina, Tampu Bolon, Patiasina dan Tambunan Lobak dekat saja. Dan keluarga almarhum Iketut Terie, saya mewakili mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Martin Lewakabesi yang sudah memproses dalam pembinaan Yoni maupun dalam pemberkatan di hari ini. Juga kepada Ibu Ketua Majelis Jemaat Peniel, Ibu Rika Jundire Atalaka. Terima kasih berserta seluruh perangkat pelayan yang sudah menyiapkan segala proses pemberkatan ini dengan sempurna. Kemudian ada dukungan dari Bapak-Bapak Ibu paduan suara sektor Gloria Jemaat Bethesda dari Sidoarjo yang sudah dengan pujiannya memberikan kekuatan bagi Erik dan Yoni untuk mengarungi perjalanan kehidupan keluarga mereka. Bapak Ibu semuanya yang turut mendukung dalam kegiatan baik dalam proses pernikahan dari tanggal 24 maupun hingga hari ini pemberkatan nikah yang tidak sempat kami sebut satu demi satu. Kami sangat menghargai dukungan semua Bapak Ibu dan mewakili Erik dan Yoni mengucapkan terima kasih for tante-tante, om-om, kakak-kakak, adik-adik yang sudah dari jauh datang ke sini, ke Bali untuk sama-sama membentuk Erik dan Yoni menjalani kehidupan yang baru. Kami akan mendukung. Kami ada. Saya biasa kalau ini biasa merasakan bersama bahwa ini juga anak-anak saya. Terima kasih untuk itu semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Om Santi Santi Santi. Selalu
beats fast, colors and promises. How to be Baik, brave. selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia di Lovina Beach Club and Resort Bali dalam acara resepsi nikahan Erik dan Yonita. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. And ladies and gentlemen, please I will welcome not the happiest let bride and groom, anything Erik take Semi Grinius Tambunan SSI Dan Nikah dan Yonita Febrianti SH. Every breath, every hour has come to this. One step closer. Selamat sore untuk semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Di sini Erik mewakili segenap keluarga dari Tambunan Patiasina dan Bapak almarhum Ikutut Seria mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah banyak mengorbankan diri bagi kami bisa hadir di tempat ini untuk bersuka cita bersama. Di sini Erik bersama keluarga ingin bahwa acara yang bahagia ini bukan menjadi milik kami saja, tetapi menjadi milik kita semua. Saya ingin kita semua bisa berbahagia di acara sore hari yang berbahagia ini. Erik mengucapkan terima kasih untuk keluarga Tambunan yang sudah datang. Begitu juga keluarga Patiasina dari Ambon yang sudah datang. Begitu juga dengan keluarga besar Iketut Seria yang sudah datang. Erik mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman dari Surabaya, juga dari GPIB Bethesda Sidoarjo. Terima kasih teman-teman mama dari Mojokerto. Terima kasih ya. Dan teman-teman Yoni juga dari Jakarta. Dan juga semua yang tidak bisa Erik sebutkan satu persatu. Sekali lagi Erik berterima kasih atas semua kehadirannya. Semoga Bapak Ibu bisa terpuaskan, duduk dengan nyaman. Mari kita bersama-sama menikmati sejenak di pekan yang luar biasa ini sebagai liburan lah sejenak dari sejenak penat rutin yang sudah kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya sepertinya para undangan juga merasakan penasaran Erik ya dan juga Yoni ya. Seperti apa sih kalian berdua mengalami atau melewati fase-fase prosesi adat sampai dengan akhirnya sampai di fase ini yaitu menikmati sama-sama resepsi pada sore hari ini. Kalau tadi Erik yang jawab, boleh kita dengar suaranya Yonita dulu? Biar gantian ya. Oke, sebelumnya terima kasih atas semua keluarga dan kerabat telah hadir. Sebetulnya Yoni benar-benar tidak menyangka ada bisa berdiri di depan keluarga dan kerabat semua. Semua berkat karunia Tuhan, support keluarga. Meskipun Yoni dan Erik dari adat dan culture yang berbeda, tapi kita saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Sampai akhirnya kita bisa sampai ini. Itu aja. Terima kasih. Di sebelah kanan sana.
Ini tanda bahwa mereka sebentar lagi akan berbagi kebahagiaan kepada kita semua ya. This is the moment guys. Oke, Eri dan Yonita sambil senyum ya, biar gak tegang. Oke, dituangkan secara pelan-pelan. Oke, kita hitung 3, 2, 1. Kini telah dituangkan champagne dari kecil sampai terbesar ya, dan semoga kebahagiaan ini akan di-share, baik kebahagiaan yang kecil apalagi kebahagiaan yang besar. Bisa jadi rezeki, kesehatan, dan juga rasa sayang. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai kita. Tanda bahwa mempelai kita juga ingin menuangkan kebahagiaan lain ya. Untuk para tamu undangan. Cukup ya? Oke. Well, ladies and gentlemen, this is for the toast ceremony. Untuk kesuksesan, kelanggengan, dan juga kebahagiaan. Untuk Erik dan Yonita. Cheers! Cheers! Cheers everyone! 3, 2, 1. Oke. Dan tentunya kue ini juga menandakan bahwa mereka akan menghadapi bahtera rumah tangga dan juga menyelesaikan apapun yang terjadi di rumah tangga mereka, baik yang kecil maupun besar. Tanggung jawab dan penuh rasa cinta. Erik Yonita disilakan untuk memberikan kue kepada Papa. Silakan. Oke, boleh dipeluk dulu mungkin papanya ya. Meskipun sudah besar tetap jadi jagoannya Papa. Iya, benar banget ya. Dan selanjutnya diberikan kepada Mama. Mama, terimalah kasih sayang dari Erik dan Yonita. Terima kasih telah melahirkan Erik dan juga membesarkan anak yang sayang dengan keluarganya. Oke, sudah dicium langsung, dipeluk langsung oleh Erik ya. Tanda bahwa Erik sangat mungkin Yonita juga bisa peluk Papa dan juga Mama. Sangat banget ya. Ya. Terima kasih Papa, Mama, Erik dan hatinya yang selalu memiliki kasih sayang untuk dibagi bersama keluarga. Dan selanjutnya kepada kakak tercinta. Kakak, terimalah kasih sayang dari Erik dan Yonita. Terima kasih atas bimbingannya kepada Yonita dari kecil, dan semoga bisa terus saling mengasihi satu sama lain. Ini adalah partner inkrahnya Yonita ya dari kecil ya. Dari kecil diajak berantem, akhirnya besar, berbagi kasih sayang. Sekarang harus melepas adiknya. Baik, terima kasih. Oke. 3, 2, 1. This is the sharing the cake. Cinta dari Erik. Erik, disilakan. Disilakan. Ini pastinya sebagai Terima tanda kasih, jasa tepuk tangan yang meriah. ya, tepuk tangan Hadirin yang meriah. semua. Oke. Nextnya, selanjutnya guru yang kedua yang juga akan menerima tanda jasa bukti ya, bahwa Erik tidak pernah melupakan jasa-jasa dari gurunya. Ya, sebegitu terkenangnya ya masa-masa itu waktu SMP dan SMA. Disilakan. Bisa beri tepuk tangan sekali lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak, Oke, terima kasih terima kasih. banyak untuk bapak-bapak yang sudah hadir.
kencang. Rotasi memori, tahan ya. Nah, isi out. Nah, tahan ya. Bangun satu sih. Kleng. Kaget. Kamera sini nih kumping kerucang tuh paling ke belakang sinar cara paling belakang
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. Just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe when my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. Untuk para laki-laki
siap. Bentar lagi bakal ditunjuk ya, dijawab langsung. Oke, saatnya untuk mencari pembimbing. Mencari yang akan menjadi pembimbing. Oh, yang pertama ini. Langsung. Ternyata yang pertama yang laki-laki. Dari mempelai pria. Bisa beri tangan semuanya. Oke, mana Yoni nih ya, Yoni? Yonita, hati-hati Yonita. Jaga ya, badan Nyampaknya suaminya. hati-hati ya. Bentar lagi kecanduan nih, kelamaan ya di sana. Mungkin dari keluarga Yonita, katanya atas nama Bli Mahel. Bli Mahel boleh. Mana tuh Bli Mahel? Kemana ya, kemana ya? Langsung dicari Bli Mahel. Itu yang di belakang, ayo langsung. Silakan Bli Mahel. Tidak boleh loh ya. Jangan menjauh. Oke, mungkin bisa cari yang lain. Cari yang lain, mungkin Ya, yang cewek suka cowok rela. boleh. Waduh. Oke, baik ya. Oke, ini ya. Ikut Ini juga ya gerakannya gerakannya. breakdance apa gimana ya? Terima kasih. Oke, ini ada request. Temannya dari Erik, Elang. Waduh. Untuk kita cari mungkin temannya dari Erik bisa mengarahkan. Di ujung katanya di ujung. Di ujung katanya di ujung. Di ujung baju Dicari hitam. sampai dapat Di ya. ujung baju hitam, tolong yang menemukan. Langsung diajak bergoyang, joget barengan kita sampai di ciduk sini. gitu ya. Yes. Oke, ini dia. Elang. Ayo joget ya, joget ya. Oh, bisa loh, tampaknya ayo, bisa loh ya. Jago Oke. nih, jangan-jangan Mungkin- jago. Ah. Aduh. Malah jadi suhu ya. Oke, terima kasih. Next, Francisco. Dijawab langsung ya. Dijawab oleh mempelai pria ini ya. Bisik-bisik dari mempelai pria langsung. Franciscus katanya. Mana nih Franciscus? Oke, ini dia. Sudah dapat? Sudahkah dapat? Oke. Ini juga merupakan dari groomsman-nya ya, dari Erik ya. Wow, Franciscus ya. jauh-jauh loh. Oh, langsung ya. Waduh, ternyata diam-diam ya. Ternyata diam-diam menghanyutkan. Diam-diam Ini menghanyutkan. Tari Bali X Jaipong. Oh, Tari Bali X Jaipong. Kayaknya. Oke. Oke, terima kasih. Next, Tami, kita punya satu lagi. Siapa itu? Siapakah itu? Dia adalah Pak James. Pak James. Yang mana nih, itu Pak orangnya? James. Ayo mendekat dulu Pak James. Ini juga X ya. X Waduh. Jaipong. Oke. X Jaipong. Ini bapaknya berpengalaman loh ini ya. Curiga bukan lagi Jaipongan, bentar lagi. Betul ya. Ini
2 bulan lagi di Bali bisa jadi gini ya. Bisa jadi pro ya. Bro ya, curiga. Pro, Ini Bali bukan ya. lagi jaipongan tapi kuda lumping kayaknya ya. Bahaya ini si Bapak. Oke, cukup katanya Pak. Nanti Bapak kecanduan di sini Pak. Aduh. Jangan dong Pak. Jangan Pak. Mau dibawa Oke, pulang kayaknya. selanjutnya kita sambut atau kita jawab ya. Bapak Yuk. Herman Lantai. Ini harus satu persatu. Bapak Herman, silakan Bapak. Jangan lari Pak, jangan kabur. Ini dijawab langsung. Kabur. Waduh, si Bapak tadinya awalnya nolak. Awalnya Bapaknya nolak ya, akhirnya malah kayaknya suka. Oh, oke. Oke. Oke, selanjutnya siapa lagi? Bu Febel. Bu Febel mana nih Bu? Ayo Bu Ibu. kita jawab Bu Ya Febel. karena ini tadi persahabatan, jadi Waduh. boleh cewek atau cowok juga bisa. Boleh, kan, ya? siapa aja boleh Oke. ya. Waduh, ini mah Oh ini nanti saingan ini sama jogetnya ya. adu mekanik ini namanya ya. Adu mekanik sama jogetnya nih. Ini luar Aduh. biasa loh ya. Walaupun pakai heels tapi Iya. lincah. Lincah ya. Oke, siapa lagi? Ibu Sri. Ibu Sri mana Ibu Sri? Theo. Theo. Oke, waduh, si Ibu lincah sekali nampaknya ya. Mungkin udah sebelumnya udah latihan dulu kayaknya si Ibu nih. Oke. Terakhir katanya untuk dari Dari keluarga. keluarga Erik ya. Willy. Willy. Yang mana itu? Ayo Kak Willy. Mana nih? Yang udah dijawab. Oh, ada di sebelah sana. Ayo Kak Willy. Jangan malu-malu. Langsung sakit kepala mendadak sih Bapak Bisa. ya. Walaupun dikit-dikit bisa loh ya. Oke. Bagus Kak. Lagi Kak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke, langsung kita lanjutkan. Leonard. Oke, Leonard. Leonard, mana nih Leonard? Sudah didapatkankah di sana? Yang mana Leonard? Kalau langsung kabur ke pantai. Kabur ke pantai tapi jangan nyebur Kak ya di Iya. kolam. Nanti berbahaya ya ujung-ujungnya. Berbahaya, benar. Oke. Kedinginan. Didapatkan? Wah. Dapat. Oke, Dapat, ini dia. dapat. Nggak jadi nyebur ternyata Gak jadi tadi. nyebur, takut kalau nyebur kedinginan. Wah, ini mah pro ya awalnya ya. Gak tahu nih ya ternyata. Oh pakai muter-muter, pakai muter-muter. Theo. Waduh, waduh, si bapak.
Pelan-pelan Pak Sopir. Oke, selanjutnya dari keluarga dari Kak Yoni ya. Sila. Krishna. Krishna. Yang pertama langsung keren. Ayo, ini adu mekanik nih, keluarga Kak ini, keluarga Kak Erik. Kalau keluarga Erik semuanya mau maju ya. Krishna, ayo kita sambut, ini dia Krishna. Gak mau. Cari Kak, sampai ke ujung Kak. Sampai dapat pokoknya. Waduh, ini. Gak boleh enggak loh. Udah didapetin nih ya. Langsung dijawab langsung. Nah, ini dia nih kan? Emang gitu biasanya Iya, kan? Jadi awalnya malu-malu. Gak mau dulu. Tapi padahal pro juga. Pro juga. Kukira cupu, ternyata suhu. Oke, siapa lagi setelah ini? Oh, ada tepuknya Kak, Tepuk. Iya. Naik motor. Tepuk. Ya, ini jumpa ya ini ya. Tepuk. Kan, ini saya abis ini untuk senang kami. Tepuk. Kanan. Kiri. Kiri. Bapak-bapak ikut Bapak ya dong, Bapak semuanya. Semua ya. Biar menghangatkan tubuh jiwa raga ya. Semuanya dihangatkan. Siap. Kiri. Putar kiri. Nona manis putarlah ke kiri dan ke kiri manis putar. Now kanan, kanan nih. Nona manis putarlah ke kanan dan ke kanan manis. Kamu kiri. Iya. Tepuk. Oke. Goyangnya yang heboh. Siapa tahu habis ini dapat voucher ya kan? Siapa tahu ya. Do mi do fa mi re. Tepuk. Do mi do fa mi re. Tepuk. Adik-adik juga ikutan ya. Good job everyone. Ayo yang masih duduk kita ikut ya sama-sama ya. Kiri. Kanan.
kompak ya. Lanjut ibu-ibu. Nambah lagi nih personilnya. Ayo maju mama, mau maju semua. Maju mama. Jauhnya di mana? Jauh. Suka-suka kita Malaysia para sing-rasing dong pangeroan tiga coma amorang hagabe ngasanggamon dulu inareba asal nakabarita doang matahe Anggoriau tuh kasih kau suka-suka asik panggiloanmu Mansai ambawe umundang menginjak kamu sadeliahu Kasih nada hobaharinda dari sausiahu Sita-sita diau tuh ngasih Cidodotahe Kasita Ujung kori basah Rasa miro Nahu pahima Asing riroha Dari dong nano asa umaila Keharoha Kepahatan Alusia
Sawerannya mungkin ke MC juga mungkin ya. Kak Mungil bagi rezeki ya Kak Mungil ya, ingat ya. Kak Mungil jangan lupa bagi 3 ya Kak Mungil. Ada kita di sini ya.